Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Special Talk Show bersama Bapak Usman. Pak Usman, tadi kita sempat terputus untuk seperti rangkaian ataupun tahapan adat prosesi perkawinan yang seharusnya. Ini kan banyak sekali Pak, mulai dari yang tadi mengantar ranup ya Pak ya. Kemudian ada yang tradisi ataupun tepung tawar, kemudian dari pakaian adatnya. Sekarang sudah banyak modifikasi ya Pak ya. Kemudian apa lagi Pak nih? Sebetulnya kalau yang namanya adat itu tadi kita sampaikan bahwa dia dinamis, bisa bergerak mengikuti perkembangan zaman. Yang paling penting kita perhatikan adalah nilai-nilainya. Kalau casingnya atau modelnya atau formatnya itu bisa disesuaikan. Tapi kita tidak boleh hilang nilai-nilainya dari semua kegiatan prosesi adat. Misalnya dalam adat perkawinan itu ada tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh para pendahulu yang semuanya punya nilai. Nah, ketika kita hari ini berpikir yang praktis, yang efisien, sebenarnya yang namanya proses perkawinan itu proses yang paling sakral di semua proses kehidupan. Iya, betul. Nah, karena yang namanya perkawinan itu adalah dari hasil perkawinan itu akan berdampak. Jangankan ketika dia di kita dunia, kembali ke sana juga masih tersisa warisan, harta, anak yang akan mempengaruhi posisi kita di nanti. Jadi kalau prosesi perkawinan ini kita lebih mengarah kepada bagaimana yang praktis, bagaimana yang efisien, boleh-boleh saja, tapi jangan mengorbankan nilai-nilai itu sendiri. Misalnya ada tahapan Minang. Nah, hari ini cukup dengan Facebook misalnya, ya kan? Nah, akibatnya apa? Karena saling tidak mengenal, karena kan ada syarat. Siapa yang kriteria yang menjadi istri seseorang misalnya. Nah, sesuai dengan melihat agamanya, melihat keturunannya kan itu dia. Nah, kalau hanya dengan Facebook, kapan kita kenal itu semua? Nah, sehingga ini akan berakibat kepada ada perceraian muda. Setelah kawin cerai lagi. Nah, ini dulu memang sudah disyaratkan di bagaimana tahapan-tahapan itu untuk saling mengenal antar keluarga. Nah, kemudian pada sama itu pernikahan misalnya. Ketika pernikahan kita lebih senang hari ini kita satukan semua proses. Padahal misalnya antara pernikahan dengan dengan resmi dengan pesta ya. Nah, ini ada pengaruh yang luar biasa ini sebenarnya. Gatib dengan bahasa Aceh atau nikah ya, itu rangkaian yang paling sakral. Nah, seharusnya ini semuanya harus selesai. Sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi syarat baru masuk ke era ini. Sehingga sebelum nikah ada budaya kita dulu yang pekatam Quran, putama Quran nilai. Betul. Nah, ini yang selama ini ditinggalkan. Padahal Oke. Kita ke telepon dulu ya. Iya, kita tahan dulu, Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo? Iya, dengan siapa? Dengan Bapak Abdullah di Ulekaring ya, Pak? Ya, halo, Pak. Halo. Ya, halo, Pak Abdullah. Anda sudah on air, silakan. Apa nak dengar tu Pak Pelo nah? Nah, dengar. Kamu dengar. Nah, silakan. Kade. Ya, mungkin bisa dicoba kembali ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abdullah. Dari itu yang ada proses. Dari itu dalam dengar adat dulu. Lanjut. Mana adat kan tidak mungkin diteragamkan. Iya. Ya. Betul. Tidak mungkin adat Aceh itu diteragamkan oleh di daerah manapun, di Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar. Itu kan tidak sama adatnya. Betul. Ya kan? Iya. Menyebabkan adatnya ada nama kadidamong, diterima oleh masyarakat di tempat. Mungkin itu bisa dikembangkan, Pak. Betul. Dipertahankan malah oleh masyarakatnya sendiri kan? Betul. Masyarakat daerahnya, Pak. Betul. Memang lagi cerita mana mesti urung tulak bala si kebu adalah gala si lemonya memang nyorot kalau napeng
aneh melo nampak kau nama apa? Ya, betul. Kecuali yang dari timo ya korban ya kurang turun ya dong jalan lah cepetnya yang tak melanggar Pak. Ya, Tapi baik. kalau memang itu masyarakat mau menyumbang ya, dengan anak tak belum nyampak. Ya, betul. Karena itu kan ada zamannya itu orang itu begitu. Jadi begitu orang itu dewasa juga demikian dia berbuatlah Ya. keturunan nenek moyangnya dia apa yang dia buat. Oke, Sekarang baik. anak cucunya kan gitu juga ikut neneknya. Ya. Baik, Pak Abdullah. Iya bukan? Iya. Betul. Jadi nampaknya dan dikasih dari Pak Adat. Tolonglah anak sekolah Pak kalau mungkin ini secara adat dah. Itu bagus saran Pak kan. Ya. Jadi adat ini ada jet urina orang kan dipisahkan. Bisa enggak secara adat? Oke, Ya, baik. baik. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Ya, okey Bu. Mungkin ada Mas. Tadi nak call you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah. Mungkin nanti bisa dicoba di segmen kedua besoknya Pak Abdullah ya. Jadi panjang waktunya ya Pak Usman Ya, ya. betul. Pak, mungkin pendapat Anda seperti saran dari Pak Abdullah tadi. Komentar. Betul Pak Abdullah, terima kasih. Yang namanya adat memang dalam masyarakat yang terbentuk dari komunitas masyarakat hukum sendiri. Jadi karena memang komunitas masyarakatnya beda-beda, di Aceh Selatan berbeda, di Aceh Tengah, di Banda Aceh itu berbeda, ya dipastikan yang melestarikan adat itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, itu udah betul. Nah, dan tidak mungkin diseragamkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 ini yang terbaru tentang pemajuan kehidupan adat, itu bahkan pengembangan adat, strategi pengembangan adat pendidikan nasional dimulai dengan menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten menjadi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten menjadi pedoman, jadi dasar dalam penyusunan pokok-pokok pikiran di provinsi, pokok-pokok pikiran di provinsi itu menjadi pedoman atau dasar penyusunan RPJM baik RPJMP maupun RPJP ataupun RPJM. Ya, baik. Artinya apa? Tetap itu dari bawah. Button up dari masyarakatnya sendiri. Tidak mungkin kita seragamkan. Tidak mungkin. Tapi yang kita pertahankan adalah nilai-nilainya. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Itu yang kita pertahankan. Misalnya, cara kita harus menilainya tutup aurat misalnya. Persoalan model jilbab silakan, mau bawa mukena sekalipun atau pakai ijazah silakan. Nilainya adalah tutup aurat. Seperti persoalan model itu terserah. Ya. Di Jegayo lain lagi cara tutup aurat, di tempat lain lagi model pakaian, itu bukan persoalan. Ya. Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kewajiban kami adalah mempertahankan nilai-nilai itu sendiri. Ya, dan bukan formatnya. Formatnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ya, sesuaikan dengan kondisi tempat. Ya, dan juga tentang peraturan yang mungkin bisa diterapkan di sekolah-sekolah tadi dipisahkan ya. Ini sudah berlangsung juga sih Pak ya? Ya, sebenarnya dari secara bertahap sudah mulai sudah mulai dan tidak ada yang tabu sebenarnya peraturan-peraturan seperti ini. Sudah diketahui oleh masyarakat luas. Bahkan ada yang dulu memisahkan dalam satu ruang tapi dipisah blok laki perempuan. Sekarang justru sudah beda lokal. Ada yang sekolah unit pendidikan sekarang justru punya blok tersendiri yang bukan hanya beda lokal tapi gedungnya tersendiri buat pagar lagi di tengah. Nah, jadi artinya itu sudah mengarah ke sana. Baik, hanya saja kita tidak bisa serta-merta karena harus didukung oleh fasilitas yang lain. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan luar biasanya untuk Pak Abdullah. Ya, dan kita di penghujung acara nih Pak Usman. Ada pesankah untuk masyarakat yang sedang menonton Aceh TV ini Pak? Ya. Baik pemirsa, kita semua sebenarnya berharap bagaimana adat Aceh ini bisa berkembang karena untuk melahirkan Aceh Madab. Salah satu program unggulan daripada pemerintah Aceh adalah Aceh Madab. Aceh Madab.
bicara Aceh Madap harus dimulai dari tataran bawah dulu. Keluarga Madap. Ya, harus mulai dari keluarga Madap. Bicara keluarga Madap tentu harus ada nilai-nilai adat di sana dan nilai-nilai syariat. Nah, oleh karenanya kita sangat berharap yang pertama karena memang dimulai dari keluarga Madap, kita harus mulai di proses pembentukan keluarga itu sendiri. Jadi dimulai dari proses pembentukan keluarga, kita siapkan pada generasi muda kita untuk masuk ke pintu gerbang keluarga. Mereka punya ilmu seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, ya, bahwa pemuda disandarkan pada ilmu dan takwa. Ya, ketika kedua faktor ini tidak menjadi pembentuk struktur kepribadian, dia tidak dikatakan sebagai pemuda. Karena apa? Pemuda itu adalah pemimpin masa depan. Baik. Oleh karenanya kita lebih fokus kepada bagaimana membina pemuda sampai dengan ke sekolah. Adat ini harus dikembangkan. Nah, yang selanjutnya kita sangat berharap juga bahwa masyarakat harus cinta pada budayanya sendiri. Betul. Walaupun budaya lain juga dianggap bagus, tapi nilai-nilainya harus terlihat. Kalau memang ada nilai-nilai bagus, boleh dilakukan diakulturasi, artinya dengan tidak menghilangkan khasnya sendiri, tapi dia bisa menerima budaya yang lain. Kemudian kepada para perumus kebijakan, harapan kita adalah adat ini milik kita bersama, bagaimana merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pelestarian dan pengembangan adat itu sendiri. Baik, nah pemirsa, globalisasi membuat masyarakat kita hanyut pada budaya barat yang lebih banyak mengandalkan modernisasi dan kebebasan. Jika ini terus dibiarkan, pemirsa, maka budaya lokal akan tertinggal, sehingga identitas kebangsaan kita perlahan menjadi hilang. Terima kasih banyak untuk Bapak Usman. Sukses terus dan Insyaallah, terima kasih. Terus menjadi penggiat ya Insyaallah. dalam kebudayaan dan juga adat yang ada di Aceh, Pak ya. Dan doakan. juga pemirsa, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di Special Talk Show pada malam hari ini. Saya Agus Yada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.